Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan, di mana Ramadan akan segera meninggalkan kita. Ramadan, bulan yang penuh berkah, akan segera meninggalkan kita. Artinya kita sudah mendekat di hari Lebaran, di hari Idul Fitri. Pemirsa yang berbahagia, Lebaran sudah menjadi budaya bangsa kita. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran bisa dirayakan oleh siapapun. Orang yang sholat boleh merayakan Lebaran. Orang yang tidak sholat boleh merayakan Lebaran. Orang yang maksiat boleh merayakan Lebaran. Orang yang tidak pernah sholat pun boleh merayakan Lebaran. Bahkan non-muslim pun boleh merayakan Lebaran. Karena Lebaran memang berbeda dengan Idul Fitri. Pemirsa yang berbahagia, kalau Lebaran bisa dirayakan oleh siapa saja dan boleh siapapun merayakan, akan tetapi belum tentu mampu mencapai Idul Fitri. Idul Fitri adalah kembali kepada suci, kembali kepada fitrah manusia, di mana kita tahu kalau berbicara Idul Fitri, maka kita akan bicara tentang kesucian jiwa dan diri kita. Para pemirsa yang berbahagia, kita bisa menengok surat Al-Baqarah ayat 185, di mana ditutup ayatnya dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata. Kalau kita berbicara seputar Idul Fitri, maka kita tidak akan lepas dengan perintah Allah walitukmilul iddata. Kita harus menyempurnakan bilangan-bilangan puasa. Artinya memang Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa di bulan Ramadan secara penuh. Menyempurnakan artinya bisa 29 hari, bisa 30 hari, tergantung bilangan bulan Ramadan saat itu. Ma'asyiral hadirin, pemirsa yang berbahagia. Untuk itu, perintah puasa secara penuh merupakan bagian penting di dalam menilik fitrah kita kembali kepada kesucian diri kita. Ini makna yang pertama. Selanjutnya, kata walitukmilul iddata adalah kita diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan ruh dari Ramadan. Ketika kita di bulan Ramadan, puasa, perut kita puasa, mata kita puasa, lisan kita puasa, telinga kita puasa, mata kita kendalikan supaya tidak melihat sesuatu yang maksiat. Lisan kita kendalikan supaya tidak memfitnah, tidak menaburkan ghibah dan fitnah. Telinga kita, kaki kita, semuanya kita kendalikan. Kata-kata walitukmilul iddata, kita diperintah oleh Allah bahwa setelah Ramadan meninggalkan kita, setelah Ramadan bulan yang suci meninggalkan kita, kita tidak selesai begitu saja. Akan tetapi pengaruh Ramadan tetap berlangsung sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita. Biasanya di Ramadan mata kita berpuasa, maka tetap kita melanjutkan sekalipun Ramadan meninggalkan kita, mata kita tetap berpuasa untuk tidak melihat maksiat. Lisan kita, kaki kita, semuanya. Kalau demikian, insya Allah Ramadan sukses telah menggembleng jiwa kita. Ramadan telah sukses mendidik dan membina, mengendalikan seluruh anggota tubuh kita. Dan pastikan ini yang dimaksud dengan Idul Fitri atau kembali kepada fitrah manusia. Pemirsa yang berbahagia,
kita kembali. Kalau dalam walitukmilul iddata, persiapan Ramadan, maaf kalau kita melihat pada menengok belakang, Rajab adalah bulan mensucikan jasmani kita. Sya'ban mensucikan jiwa kita. 2 bulan ini adalah bulan untuk persiapan memasuki Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan untuk tahzibun nufus, tahzibul qulub, wa tahzibur ruh. Mensucikan hati dan mensucikan ruh kita. Ketika kita bisa maksimal di dalam bulan Ramadan, dalam persiapan kita, insya Allah kita akan mampu kembali ke Idul Fitri, kepada fitrah manusia. Karena fitrah manusia memang sudah diberikan oleh Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh engkau manusia telah aku cipta dengan yang terbaik dan sebaik-baiknya. Ahsani taqwim, baik perangainya, baik bentuknya dan semuanya. Ini kembali kepada fitrah manusia. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan walitukmilul iddata walitukabbirullah. Yang kedua, kita harus segera menebarkan keagungan Allah. Setelah kita selesai berpuasa, selesai mengendalikan jiwa dan diri kita, maka tepat di tanggal 1 Syawal, walitukabbirullah, kita segera mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat konteks dari kata-kata takbirnya, la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah yang esa. Artinya di saat kita sedang merayakan kemenangan Idul Fitri kita, maka kita harus menata tauhid kita. Kita harus menata keyakinan kita supaya jauh dari kemusyrikan, jauh dari syirik. Pemirsa yang berbahagia, masih dilanjutkan wa nasara abdah, teks dalam takbir itu. Allah akan menolong hambanya, akan memberikan pertolongan hambanya yang siap berinovasi, memajukan negeri ini, mengembangkan agama ini. Wa nasara abdah, Allah akan menolong sepanjang kita ini menebarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita saat ini telah melaksanakan puasa. Bahkan hampir di penghujung, tepatnya di tanggal 29. Ini bagian dari nikmat Allah yang agung. Tidak semua orang mampu berpuasa sampai di akhir seperti ini. Atau mungkin nikmat Allah yang paling agung telah sampai kepada kita. Banyak orang yang bergaul dengan orang-orang soleh, akan tetapi mereka belum tentu mendapatkan hidayah. Banyak orang-orang yang bersama dengan orang soleh atau mempunyai kesempatan, akan tetapi mereka tidak mampu, tidak diberi hidayah oleh Allah. Contoh, Kan'an adalah putra Nabi Nuh, putra seorang nabi dan seorang rasul. Bagaimana Kan'an? Dia mestinya mendapatkan petunjuk karena putra seorang nabi, akan tetapi hidayah adalah milik Allah. Qul innal huda hudallah wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Belum lagi kita melihat bagaimana istri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah istri seorang rasul, seorang nabi, akan tetapi tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, sehingga tetap kafir. Belum lagi kita melihat lagi bagaimana Hadar, ayah Ibrahim alaihissalam, sang penegak tauhid, sang pejuang tauhid, pejuang keimanan, akan tetapi Hadar justru mereka adalah penjual berhala. Dan terakhir, kurang apanya Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi. Beliau melihat langsung wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Beliau adalah menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat Rasulullah, akan tetapi Allah tidak mengizinkan Abu Lahab mendapatkan hidayah, maka Abu Lahab pun tetap tersesat. Pemirsa yang berbahagia, untuk itu kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpuasa dari 1 Ramadan sampai di penghujung Ramadan. Ini bagian dari fadl dan karunia Allah. Untuk itu dilanjutkan ayat tersebut, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya kita harus segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang agung yang diberikan kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan para pemirsa. Walhasil atau kesimpulannya, mari
kita tetap kembali kepada fitrah manusia, kepada kesucian kita sebagai manusia. Kita tetap semangat di dalam Ramadan, memberikan ruh Ramadan sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita. Demikian kami mohon undur diri. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.